Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas alasan utama kenapa market crypto ini turun merah sekali. Sebenarnya bukan hanya di market crypto ya, tapi kita di financial market ini rata-rata merah. Lalu ini cukup penting juga nih, karena mungkin nanti kita coba diskusikan lebih lanjut lah di situ ya. Karena ini video penting, kalian juga bisa leave a like kalau misalnya kalian belum like video ini. Lalu kalian bisa juga bantu subscribe channel ini untuk support gitu ya. Nah, kita akan langsung masuk aja membahas kenapa nih Bitcoin turun 8%, altcoin turun bisa sampai belasan persen gitu ya. Nah, kita akan bahas topik itu sebenarnya cuma khusus di satu perusahaan yang namanya adalah Evergrande. Siapa sih Evergrande ini? Evergrande Group. Dia adalah salah satu perusahaan properti di China. Nanti kita coba lihat di beberapa beritanya ya. Nah, kita coba baca masuk pertama. What is Evergrande? Apa sih perusahaan itu? Evergrande adalah salah satu, kalau nggak salah dia itu nomor 2 largest real estate developer di China gitu ya. Developer apa? Properti. Kalau kita tahu China punya housing tuh biasanya, jadi dia punya housing bukan kayak rumah-rumah, bukan kayak tanah, tapi lebih ke arah buat apartemen gitu. Jadi high rise building, jadi buat tinggi-tinggi, buat tempat tinggal lah, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah yang dikerjakan oleh si Evergrande gitu. Lalu dia juga bukan perusahaan kecil. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini dia juga pernah masuk ke dalam Global 500, jadi top 500 company in the world gitu ya. Dan ini berarti artinya dia salah satu yang besar juga perusahaannya. Lalu dia delisted di Hong Kong Stock Exchange. Nanti kita lihat juga nih Evergrande kenapa sih turunnya seberapa besar. Nanti kita lihat dari price harganya sendiri gitu ya. Dan kita lihat nih, it employs about 200,000 people. Jadi sekitar 200,000 orang yang bekerja. Lalu it also indirectly helps sustain more than 3.8 million. Jadi dari Evergrande perusahaan ini ada sekitar 3,8 juta jobs ini istilahnya terbantu indirectly, jadi nggak secara langsung gitu. Jadi benar-benar ini sangat efek banget. Dan sekarang masalahnya apa? Masalahnya adalah Evergrande ini mau, bisa kita bilang tanda petik itu mau bangkrut gitu ya. Mungkin kalian ada yang familiar dengan nama Evergrande tapi nggak tahu. Nah, mungkin kalau kalian yang nontonin sepak bola atau olahraga ya, Evergrande juga punya klub sepak bolanya namanya Guangzhou Evergrande gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa tahu dari sini. Lalu kita lihat ke bawah lagi, kenapa sih Evergrande ini masuk ke dalam trouble? Kenapa dia mau bangkrut gitu ya? The group has gained infamy for becoming China most indebted developer. Jadi dia adalah salah satu, bukan dia yang paling utangnya paling banyak gitu ya. Utangnya seberapa sih? With more than 300 billion worth of liabilities. Jadi utangnya sekitar 300 miliar dolar. Nanti kita bahas nih 300 miliar dolar itu seberapa sih? Mungkin kalian nggak ada gambarannya gitu ya. Nah, lalu di sini dia juga bilang over the last few weeks it warned investors of cash flow issues. Jadi dia ada bilang ke investor bahwa dia mempunyai financial problem gitu. Dan di sini udah membuat orang-orang wanti-wanti nih. Ini dalam beberapa minggu terakhir. Lalu di sini gimana sih cara dia mau move forward dan lain-lain? Sebenarnya dia udah coba nih. Dia udah coba mau jual aset-asetnya dia. Dia udah sampai bilang dia mau membawa financial advisor untuk liatin nih gimana cara restructure dan lain-lain. Jadi benar-benar penting. Ini kasus besar sekali yang bisa efek bukan hanya ekonomi di China tapi ekonomi dunia. Jadi kalau saya lihat ini bisa menjadi domino effect juga. Nah, kita bahas lagi ke news-news berikutnya biar kalian lebih ngerti lagi gitu ya. Lalu kita lihat dari sini, China Evergrande shares dive to 11-year low. Jadi ini sahamnya. Kita coba lihat ya. China Evergrande grupnya, nanti kita lihat sahamnya. Ini plunge. Mungkin kita lihat dari chartnya dulu ya. Ini yang kita lihat ini adalah Hang Seng Index. Ini adalah saham indeks di Hong Kong gitu ya, bursa saham Hong Kong. Dan kita lihat di hari ini aja dia turun sekitar 3%. Dan ini adalah penurunan yang cukup drastis juga sih untuk indeks Hong Kong yang biasa diinisiasi oleh si Evergrande-nya sendiri. Karena kita bisa lihat dari berita ini bahwa Evergrande itu suatu grup yang cukup besar. Jadi dia bukan hanya satu perusahaan, tapi dia membawahi beberapa perusahaan lainnya. Contoh dia ada property management, lalu dia juga ada car unit, electric car gitu ya. Lalu dia juga ada moving streaming platform, terus dia ada juga tadi kita bilang klub sepak bolanya. Jadi dia benar-benar banyak perusahaan, bisa dibilang kayak konglomerat gitu ya. Dan ini liabilitiesnya sekitar tadi 305 miliar dolar. Nah, mungkin kalian bingung nih, ini kira-kira dirupiahin berapa? Kalau saya sudah hitung, itu sekitar 4.300 triliun dolar. 4.300 triliun dolar gitu ya. Jadi benar-benar banyak sekali. Untuk sebagai perbandingan kita bisa lihat dari ini kali ya. GDP. GDP itu apa? GDP itu Gross Domestic Product. Lalu kita bisa lihat juga, atau bahasa Indonesianya itu Produk Domestik Bruto kalau nggak salah, PDB gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat utangnya itu hampir setara dengan GDP-nya Malaysia ataupun Singapura gitu. Jadi benar-benar satu negara punya GDP di satu tahun itu hampir sama dengan utangnya si Evergrande sendiri.
Atau mungkin kalau kita lihat bandingkan dengan Indonesia, mungkin kita lihat dari Indonesia ini, Indonesia mungkin sekitar 1,1 atau mungkin kita bisa bulatkan mungkin sekitar 1,2. Jadi lebih enak sekitar 25% GDP-nya Indonesia. Jadi benar-benar besar gitu ya. Cukup besar lah. Lalu kita bisa lihat lagi di bawah sini, ini apa? Ini adalah Evergrande. Nah, di sini udah jatuh tempo istilahnya, dia harus bayar obligasinya juga, due to pay 8,35 juta interest dan pokoknya bunga dan lain-lain gitu. Makanya di sini yang menjadi problemnya sendiri gitu, problemnya si Evergrande, dan ini akan menjadi problem di financial market. Nah, di sini kita baru bahas nih, kenapa dari satu perusahaan aja bisa efek seluruh financial market. Coba ya, kita bahas coba. Evergrande grew to be one of the China biggest companies by borrowing more than $300 billion. Ini kita udah tahu ya. Lalu kenapa dia bisa in trouble? Pertama itu dimulai dari Beijing. Beijing adalah ibu kotanya China sendiri. Dia bilang dia kasih peraturan baru di mana ada kontrol bahwa nggak bisa monopoli mungkin ya, the amount owed by real estate developer. Jadi ada peraturan baru tentang utang untuk developer properti di China sendiri gitu ya. Now it's struggling to meet the interest payment on its debts. Jadi ini untuk si Evergrande-nya. Nah, kenapa sih penting sekali kalau misalnya Evergrande-nya collapse? Pertama, many people bought property from Evergrande. Jadi banyak orang yang membeli properti yang tadi kita lihat dari sini nih. Properti di sini orang-orang banyak yang beli dan sekarang propertinya nggak jadi. Itu mereka udah beli before building the work began. Jadi belum buat tapi mereka udah bayar, istilahnya kayak gitu ya. They have paid deposits. Jadi yang orang-orang yang beli itu juga pasti rugi customersnya gitu ya. Lalu yang kedua, there are also the companies that do business with Evergrande. Perusahaan-perusahaan lain yang indirectly ya masuk juga. Contohnya adalah orang yang konstruksi, orang yang desain dan lain-lain. Itu pasti kena efek juga kalau misalnya si Evergrande-nya ini bankrupt gitu. Lalu yang terakhir adalah potential impact on China financial system. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini bahwa Evergrande sendiri dia berhutang kepada 171 domestic bank. Jadi bank lokal di China, 171 loh, banyak sekali. Dan 121 other financial firm, termasuk firm-firm yang internasional juga sebenarnya. Nah, dari sini pun kita bisa lihat bahwa ada potensi terjadinya credit crunch. Credit crunch ini di mana perusahaan-perusahaan lain ini yang mau borrow money, mereka nggak bisa borrow money karena banknya itu lagi dalam masalah juga dengan kasusnya si Evergrande. Jadi kita bisa bilang domino effect. Evergrande-nya nggak bisa bayar, banknya juga jadi bingung. Lalu nanti ekonominya jadi malah resesi atau dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Jadi kayak ada domino effect lah. Nah, kita lagi bahas nih, solusinya apa? Is Evergrande too big to fail? Apakah dia terlalu besar untuk fail gitu ya? Nah, ada salah satu solusi, ada beberapa rumor yang bilang bahwa Beijing may step in to rescue it. Jadi government-nya atau pemerintah sendiri dari China-nya sendiri mau bantu gitu. Kita lihat di sini, ini satu pendapat aja sih. Rather than risk disrupting supply chains and enraging homeowners. Jadi istilahnya daripada supply chain-nya rusak, bisnis-bisnisnya rusak, ekonominya rusak, we think the government will probably find a way to ensure Evergrande core business survives. Jadi istilahnya mungkin pemerintahnya ini akan mencari jalan gitu ya, biar dia tetap survive. Jadi nggak membentuk kekacauan lah, istilahnya seperti itu. Nah, kita coba lihat nih kekacauan itu seperti apa. Banyak orang takut bahwa Evergrande yang seperti ini, kekacauannya dia ini hampir sama dengan kekacauan di tahun 2008. 2008 tuh kasus apa ya? Kasus bankruptnya si Lehman Brothers gitu ya. Kita tahu di sini, kita bisa lihat di sini, cease operation udah bankrupt di tahun bankruptcy in tahun 2008. Di sini pun waktu itu Lehman Brothers pada bilang gak mungkin bankrupt lah, dia perusahaan besar gitu. Hampir sama seperti Evergrande sekarang. Banyak yang bilang bahwa dia perusahaan besar juga, pasti di backup gitu. Jadi ya tergantung perspektif kita. Nah, kita coba bahas chart dulu ya. Dan tadi kita lihat ada HSI, ini Hang Seng Index. Lalu kita bisa lihat 3333. Nah, ini apa? 333 ini adalah kode simbol untuk Evergrande-nya sendiri, sahamnya si Evergrande. Kita lihat sahamnya dia berapa. Bentar ya, dia loading. Nah, kita lihat nih saham 333. Kita bisa lihat di sini, kita coba zoom dulu ya. Nah, kita bisa lihat nih sahamnya udah jadi 2,2 Hong Kong dollar aja. Penurunan tuh sangat-sangat drastis. Kita bisa perhatikan dari atas ini, dari sekitar 32, sekarang udah turun. Banyak yang prediksi bahwa si Evergrande sendiri ya bisa turun sampai ke 1 dolar. 1 Hong Kong dollar, sorry. Kira-kira seperti itu. Itu dari tiga-tiganya sendiri, si Evergrande-nya. Lalu kita bisa lihat juga sebenarnya dari XPX. Jadi sebenarnya ini adalah, ini dari S&P 500 ya, saham.
dari saham sendiri, saham ini lagi ada mau break trend line-nya juga. Kita bisa perhatikan di sini, ini S&P 500 saham di Amerika gitu. Di sini kita bisa lihat ada trend line dan dia ini lagi mau break ke bawah nih. Sebenarnya udah turun nih ya. Jadi perhatikan. Lalu kita kalau lihat juga dari volumenya sendiri, kita tunggu volumenya ya. Kalau kita perhatikan dari volume, ini juga cukup tinggi ya volumenya untuk volume sell sendiri gitu. Lalu kita perhatikan juga dari beberapa aspek sebenarnya. Kita lihat dari yang pertama, Fear and Greed Index yang financial market. Jadi ini total nih, ada bonds, ada stocks, ada kita bisa lihat safe haven demand, market momentum, market volatility. Nah ini bisa dibilang kesimpulannya. Udah fear nih, udah masuk ke dalam fear. Kalau di crypto bagaimana? Crypto ini ya masih 50 sebenarnya, tapi ini mungkin belum diupdate ya, karena ini update-nya kan 10 jam lagi. Jadi ini mungkin sebelum kita dump yang luar biasa gitu ya. Ini jadi mungkin belum diupdate. Nah, itu kita udah lihat beberapa indeks. Mungkin kita bisa lihat lagi indeks di XY. Di XY ini indeks apa? Ini indeks dolar sendiri, dolar currency terhadap ya aset-aset lain gitu ya. Dan kita lihat di sini dalam beberapa hari terakhir pun dolarnya naik. Kita bisa perhatikan nih, dolarnya naik. Istilahnya apa? Istilahnya orang ini lagi prefer untuk holding cash aja gitu. Daripada ya mungkin ke instrumen investasi lainnya, kira-kira seperti itu. Kita juga bisa perhatikan VIX, ini adalah volatility index. Ya kalau misalnya volatility-nya tinggi, kayak kita lihat seperti ini nih. Kita bisa perhatikan bahwa ini volatility-nya tinggi sekali. Mungkin kita bisa zoom ke dalam time frame 1 jam atau 4 jam. Ini naiknya cukup signifikan ya. Tuh, naiknya cukup luar biasa. Ini ada jam sendiri, ada kayak lompatan gitu. Karena kan ada market close. Ini saham ya, kita udah lama juga kan nggak bahas saham. Banyak kan kripto, kalau kripto kan 24 jam gitu ya. Dan ini kita lihat ada volatility-nya jam cukup drastis juga. Nah, kita kan langsung masuk aja nih ke dalam Bitcoin price. Gimana sih Bitcoin sendiri? Jadi kalau kita tanya sekarang, sebenarnya efeknya nggak direct ke crypto market gitu. Nggak direct ke Bitcoin, bukan karena Bitcoinnya sendiri. Jadi ini cukup luas gitu. Jadi dari seluruh financial market ini ada kena efeknya sendiri. Kalau banyak orang bilang sih, lebih baik kita melihat harga sahamnya juga, karena kalau indeks saham hancur atau turun gitu ya, ini crypto juga bakal kena efek. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Sebenarnya sudah saya ada wanti-wanti dalam beberapa minggu yang lalu gitu ya, bahwa possible scenario di mana kita mengalami ABC correction di sini gitu ya. Apakah mungkin ini adalah koreksi kita dengan target sebenarnya masih di sekitar 38.500 ini masih cukup luar biasa sih kalau misalnya kita mengalami penurunan lagi gitu. Nah, untuk kita belum lihat nih, untuk benar-benar pastinya atau mungkin salah satu tanggal yang bisa kita perhatikan itu sebenarnya kalau nggak salah di sini ya. Ini kan kita bilang bahwa China government Beijing may step in. Jadi ini belum tentu dia bakal step in gitu ya. Mungkin kita bisa lihat pengumumannya itu lusa gitu. Lusa. Kenapa kita lihatnya lusa? Kenapa nggak besok? Karena besok itu sebenarnya kita bisa perhatikan di sini mana ya, Mid Autumn Festival. Besok itu kalau di China itu libur ya, September 21 hari Selasa itu kita libur, ada Mid Autumn Festival. Jadi kalau kita perhatikan mungkin hari Rabu kita baru bisa lihat nih government-nya atau pemerintah China-nya mau ngapain mereka. Apakah mereka mau bantu support atau enggak? Kalau misalnya mereka nggak bantu support, ini bagaimana cara si Evergrande ini bisa melunasi utang-utangnya, istilahnya seperti itu. Kalau misalnya nggak bisa, orang-orang jadi nggak confidence. Kita lihat seperti ini, biasa kita kalau turun ya, kalau biasa kita turun, banyak orang yang mau buy, banyak orang mau beli, makanya harganya naik cepat, adalah lumayan gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang, ini orang yang mau beli di harga sekarang pun dikit sekali gitu, karena orang-orang takut, ini market uncertain, kurang percaya diri gitu. Kalau misalnya ternyata government-nya nggak mau support juga gitu, karena kan ini bukan cuma ekonomi juga, tapi kita bisa lihat dari politik juga. Amerika dan China lagi nggak begitu bagus juga istilahnya kan, ada trade war dan lain-lain. Kalau misalnya ini efek juga, ternyata nggak mau disupport dan lain-lain, ya bisa aja kita turun lagi ke bawah, dan ini bukan suatu hal yang mustahil. Jadi sebenarnya yang kita harus perhatikan nih, sekarang di sini nih, apakah malah 38.500 ini masih bisa mempertahankan kenaikan Bitcoin ini? Karena kalau menurut saya, kalau misalnya kita ternyata turun lagi di bawah sini, ini tanda-tanda sih, ini udah danger zone gitu ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang, apakah sekarang boleh beli? Kalau saya lihat sih, lebih baik kita wait and see. Mungkin lihat pengumuman yang tadi saya lihat, mungkin di hari Rabu ada kayak news baru lagi gitu. Kita jadi lebih certain. Oke, misalnya dibantu. Kalau dibantu mungkin market lebih confidence lagi istilahnya. Kalau sekarang ini belum aman lah. Gitu ya. Itu saja sih mungkin video dari hari ini. Mungkin kalian belajar hal baru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.